pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nufus, inilah Sindo Malam selengkapnya. Ya pemirsa, Timnas Indonesia akan berjuang keras meraih hasil terbaik di Piala Asia U20 yang berlangsung di Cina. Tapi ternyata dalam sejarahnya Indonesia pernah menjadi juara Piala Asia U20 tahun 1961. Timnas Indonesia akan menjalani laga perdananya di Piala Asia U25 2025 di Cina. Tiket ke Cina ini diraih setelah berhasil menjadi juara grup F di babak kualifikasi. Indonesia menang dari Maladewa, Timor Leste dan imbang melawan Yaman. Jauh sebelum era Doni Tripamungkas CS, Timnas Indonesia U20 pernah memiliki catatan mentereng. Dalam sejarahnya, Indonesia U20 ikut Piala Asia Muda tahun 1960, di mana Sucipto Suntoro dan kawan-kawan berhasil mencapai peringkat 4 di debutnya. Prestasi tertinggi Indonesia terjadi pada 1961. Timnas Indonesia U20 berhasil juara bersama Myanmar setelah pertandingan final berakhir imbang 0-0. Dan saat itu belum diberlakukan sistem perpanjangan waktu, Indonesia dan Myanmar menjadi juara bersama. Indonesia juga pernah mencatatkan prestasi sebagai runner-up pada 2 kesempatan, yakni tahun 67 dan 70. Indonesia juga meraih posisi ketiga tahun 1962. Namun di laga berikutnya, Timnas Indonesia U20 kerap kesulitan meraih prestasi di ajang ini. Bahkan sempat gagal lolos dari fase grup. Prestasi terakhir Timnas Indonesia terjadi pada 2018. Skuad asuhan Indra Syafri kala itu melaju hingga perempat final sebelum akhirnya dihentikan oleh juara bertahan Jepang dengan skor 2-0. Secara keseluruhan, Indonesia telah tampil sebanyak 19 kali di putaran final Piala Asia U20. Kita ke informasi lainnya pemirsa, hasil penyelidikan Traffic Accident Analysis atau TAA Ditlantas Polda Jabar dan Polresta Bogor Kota memastikan penyebab kecelakaan maut Ciawi akibat kondisi truk tak layak dan beban muat overload. Jejak CCTV tol Bocimi bahkan membuktikan truk melaju ngebut ugal-ugalan sebelum terjadi kecelakaan. Tim gabungan Ditlantas Polda Jabar dan Polresta Bogor Kota membeberkan hasil penyelidikan terhadap kecelakaan maut Gate Tol Ciawi. Dari pemeriksaan rem cek berkala, kondisi truk dipastikan sudah usang atau tak layak jalan. Beban muatan truk juga melebihi kapasitas. Selain pelanggaran tak layak, laju truk melebihi 80 km per jam yang merupakan batas kecepatan maksimal. Dari rekaman kamera pengawas di sejumlah titik tol Bocimi, pengemudi terbukti berkendara ugal-ugalan sebelum terjadi kecelakaan beruntun yang menewaskan 8 orang. Tidak berfungsi. Beberapa fakta yang kita temukan di TKP bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, supir mengemudikan kendaraan di sekitar 90 sampai 100 km per jam sebelum terjadinya kecelakaan. Sedangkan di lokasi jalur itu kecepatan yang digunakan yaitu 80 km per jam. Selain itu, dari perilaku mengemudi yang terlihat di beberapa titik CCTV bahwa pengemudi mengemudikan kendaraan zigzag di beberapa lajur di jalan tol. Kemudian terkait dengan hal tersebut, supir terbukti berdasarkan alat petunjuk CCTV, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun dari jejak kendaraan berdasarkan TAA, kita kemudian mensimulasikan, memformulasikan bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, kecepatan kendaraan truk tersebut di angka 100 km per jam. Kemudian yang berikutnya, kita laksanakan pemeriksaan ram cek kendaraan, di mana ditemukan bahwa dalam pengangkutan kendaraan
ternyata kendaraan tersebut overload sekitar 12 ton. Harusnya kendaraan itu mengangkut sekitar 12 ton, namun kendaraan tersebut mengangkut sekitar 24 ton kendaraan berdasarkan hasil penghitungan di lapangan. Ya pemirsa, kecelakaan maut terjadi di gerbang tol Ciawi 2 tol Jagorawi beberapa waktu yang lalu. Akibatnya 8 orang tewas dan 11 lainnya mengalami luka-luka. Gerbang tol Ciawi, remblong. Duh banyak, nggak tahu korbannya ada berapa. Kecelakaan berawal saat truk bermuatan galon air mineral yang melaju ke arah Jakarta. Saat sampai di lokasi kejadian, diduga rem truk tidak berfungsi dan menabrak gardu tol Ciawi 2. Tidak hanya menabrak gardu tol, truk galon ini juga menabrak sejumlah kendaraan yang sedang antre di gerbang tol. Akibatnya, 3 kendaraan terbakar termasuk truk galon tersebut. Sementara 3 mobil lainnya ringsek. Tak tanggung-tanggung, insiden ini membuat 8 orang meregang nyawa, sementara 11 orang lainnya mengalami luka. Seluruh korban dilarikan ke RSUD Ciawi, termasuk sopir truk galon yang hingga kini belum bisa dimintai keterangan oleh petugas. Akibat kecelakaan maut ini, 4 gardu tol Ciawi arah Jakarta sempat ditutup karena rusak akibat kecelakaan. Pengendara hanya bisa menggunakan 3 gerbang tol yang masih berfungsi, namun hal ini berakibat pada kemacetan panjang di jalur Ciawi arah Jakarta. Hingga kini polisi masih berupaya mengidentifikasi korban tewas, namun proses identifikasi membutuhkan waktu lebih banyak lantaran luka bakar yang diderita oleh korban. Meski demikian, hingga kini polisi telah berhasil mengidentifikasi 2 jenazah dari total 8 korban yang tewas akibat kecelakaan maut. Dari Ciawi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan tewas di lokasi kejadian usai mobil yang dikendarainya terlibat kecelakaan. Korban tewas dengan luka parah di kepala akibat tertimpa mobil yang dikendarainya. Matikan dulu mesin mobil ini. Kecelakaan di Simpang Priok. Video amatir menunjukkan detik-detik usai kecelakaan yang menewaskan seorang ibu rumah tangga di Lubuk Linggau. Warga berusaha mengevakuasi mobil yang terbalik dan menimpa pengemudinya. Warga beramai-ramai mendorong mobil yang terguling untuk berusaha menyelamatkan korban. Selanjutnya, korban dievakuasi oleh petugas kepolisian Polres Lubuk Linggau. Namun nyawa korban tidak tertolong karena alami luka berat di kepala. Polisi mengatakan kecelakaan bermula saat mobil melaju ke arah Jalan Sultan Mahmud Nadarudin 2, kemudian berbalik arah menuju ke arah Terminal Simpang Priuk. Namun tiba-tiba mobil yang dikemudikan korban hilang kendali dan menabrak pembatas jalan hingga akhirnya mobil terbalik. Baru berputar berapa meter, tiba-tiba mobil oleng lalu menabrak pembatas taman jalan yang berada di tengah. Kemudian mobil berguling-guling ke kiri. Dengan kondisi pintu bagian kiri, pintu bagian kanan menghadap ke atas, ban 2 menghadap ke atas. Kemudian kepala pengemudi saudara-saudaranya menghantam kaca sebelah kiri. Setelah menghantam kepala, lalu keluar ke bagian kaca pintu depan sebelah kiri dan tertindih bagian kap mobil hingga mengakibatkan kondisi luka berat dan si pengemudi meninggal dunia. Usai kejadian, mobil yang dikemudikan korban sudah diamankan ke Satlantas Polres Lubuk Linggau. Sementara korban dibawa ke rumah sakit kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pria yang aksinya viral saat berusaha memalak dan membubarkan kegiatan latihan marching band siswa TK di Tangerang Selatan.
Viral di media sosial aksi premanisme dua pria yang berusaha memalak dan membubarkan kegiatan latihan marching band siswa Taman Kanak-Kanak di kawasan Permata Pamulang, Tangerang Selatan. Bahkan salah satu pelaku menodongkan senjata tajam di depan belasan anak-anak TK. Kurang dari 1 kali 24 jam, kedua pelaku S dan EN berhasil ditangkap tim gabungan dari Polsek Cisauk dan Polres Tangerang Selatan. Keduanya ditangkap di 2 tempat persembunyian dan tidak melakukan perlawanan. Polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang digunakan pelaku saat mengancam korbannya. Tempo kurang 24 jam kita sudah mengamankan pelaku, terduga pelaku ya. Ada berapa orang Bang? Ada 2 orang, berinisial S alias M dan N alias D. Oke. Pak, kedua pelaku ini diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian atau gimana Pak? Benar tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi ada di rumah orang tuanya ya. Kini kedua pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Cisauk dan dijerat dengan pasal berlapis tentang pemalakan dan pengancaman dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Polisi juga akan memberikan trauma healing kepada anak-anak TK yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Jelang pelantikan sebanyak 481 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menjalani pemeriksaan kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.